Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Kalamuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Jember. Saya berasal dari Sidoarjo, unit kerja di SDN Masan Pulau Sukodono Sidoarjo. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita masuk ke kelas, marilah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dimulai dari barisan sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kita akan berdoa dulu. Ya, berdoa bersama dulu. Ayo Igan, pimpin doa dulu. Yuk, berdoa sekat duduk ya. Tempat duduk siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Coba dilihat di setiap kelompoknya ada teman kita yang tidak masuk. Siapa? Fajar. Kenapa Fajar? Kita doakan semua ya, semoga Fajar lekas sembuh. Oke, sekarang kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Anak kelas 6C. Pasti bisa, pasti bisa. Siap belajar. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita lanjut, ayo kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Oke. Oke, yang mimpin Naila. Ayo Naila, mimpin di depan Naila. Bisa. Yuk, Hari Merdeka ya. Udah, yuk dihitung. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa, membela negara kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua, yuk. Kasih Naila. Selanjutnya, anak-anak di rumah sudah belajar? Coba, kemarin kan disuruh Bu It untuk membawa buku cerita ya. Sejenak kita membuka buku cerita yang sudah kalian bawa. Buku cerita itu ya, sudah silakan buka bukunya masing-masing, baca sebentar. Oke? Ayo, baca semuanya, buku ceritanya sudah dibawa. Sudah ya? Sudah semua bacanya? Oke. Kemarin kalian sudah belajar tentang adaptasi pada hewan. Siapa yang masih ingat adaptasi pada hewan walang sangit bagaimana? Mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Coba kalian pernah melihat tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ya? Apakah kalian sudah kenal dengan tumbuh-tumbuhan itu? Sudah memahami tentang adaptasi? Pada hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Tujuannya apa? Biar kalian tahu bagaimana cara adaptasinya. Ya, adaptasi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Setelah itu kita akan belajar tentang mencari ide pokok dan menggali informasi dalam bacaan. Kemarin sudah tahu ya cara-cara menggali informasinya bagaimana, harus diapakan terlebih dahulu? Membaca teksnya. Kemudian cari apanya? Ide pokok bacaannya. Dan silakan dibuka dulu buku paketnya. Buku paket tema 2 ya. Sudah ketemu semua? Halaman berapa? Halaman 50. Coba halaman 50. Bu It punya sebuah video
tentang adaptasi pada tumbuhan. Coba disimak semuanya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Bahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, kemarin sudah membahas tentang adaptasi. Adaptasi itu apa? Kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan hidup. Oke. Yang pertama, sedikit air atau lingkungan kering. Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Ada pula tumbuhan lidah buaya. Kemudian cocor bebek, serta yang terakhir. Nah, ini coba dengarkan. Di sini ada yang namanya adaptasi tumbuhan. Yang pertama xerofit, ya. Apa itu tumbuhan xerofit? Xerofit itu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contohnya di sini pohon kurma. Makanya di pohon kurma itu banyak hidup di daerah gurun. Seperti di Arab ya, itu kan kering. Makanya dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang kering. Yang kedua apa? Lidah buaya. Yang ketiga cocor bebek. Itu salah satunya tumbuhan xerofit. Untuk lanjutnya, Akhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. nah di situ ada kaktus juga ya, tumbuhan kering. Dia mampu bertahan hidup di daerah kering. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerofit biasanya memiliki daun tebal. Mempunyai daun yang tebal. Tahu nih, lihat nih cocor bebek ya. Daunnya kan masih tebal, kayak ada lapisan lilinya ya. Terus sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri seperti kaktus. Sisi atau bahkan tidak mempunyai daun. Sisi atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau yang berlumpur dan Nah itu yang kedua adaptasi tumbuhan halofit. Ini tumbuhan halofit ya. Halofit tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut. Jadi dia mampu hidup di air laut. Contohnya apa? Bakau. Tumbuhan bakau jenis akarnya akar nafas. Tumbuh di atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Dari dia tumbuhnya di atas tanah ini laut ya, airnya di atas airnya ini. Karena cepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Agar eceng gondok tidak terbalik. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan higrofit. tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit itu apa? Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab, contohnya paku. Selain paku, ayo, sing biasa nduk lembab. Pernah lihat? Loh? Oh iya, sip. Lumut itu juga disebut tumbuhan higrofit. Tuh, hidupnya di daerah lembab, ya. Lembab, penguapan kerja melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Adapun contoh dari tumbuhan yang melakukan hal seperti ini adalah kantong semar dan tumbuhan Venus. Nah, itu tadi macam-macam
Ini cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan memiliki duri pada batang. Ada yang adaptasi, ada yang melindungi diri ya. Tumbuhan mawar, gevil, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Kedua, bukaan batang maupun daun. Oke. Atau gelugut, contohnya apa di situ? Bambu, jagung, terong, tebu. Ya, itu karena kalau rambut halusnya itu kalau kena itu terasa apa? Gatal. Ya. Tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan ini adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus yang memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Juga sebagian getah dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun dan tumbuhan jarak. Nah, ini ya. Ada yang tadi sudah rambut halus. Yang ketiga memiliki daun yang tajam dan tajam di tepinya. Contohnya nanas, lidah buaya, kaktus. Jadi di ujung-ujung daunnya itu punya duri. Menghasilkan getah. Contohnya sawo, paya, karet, mangga. Sampai di sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Saya sekarang Bu Ir mau tanya. Untuk kangkung, ya kangkung setiap hari kamu makan. Kangkung itu bagaimana cara beradaptasinya? Siapa yang tahu? Kangkung cara beradaptasinya bagaimana? Hidup di mana sih kangkung itu? Di air. Berarti tumbuhan apa? Tumbuhan apa? Hidrofit. Cirinya kangkung itu apa untuk beradaptasi? Tidak punya batang, terus daunnya nempel di mana? Ayo, ada batangnya apa tidak kangkung itu? Ada? Memiliki akar yang lebat. Ya, salah satunya itu ya, akarnya kangkung itu kan lebat ya. Mampu untuk memantapkan, ya, memantapkan. Nanti kalian dengan teman kelompoknya sudah berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, di sini Bu Ir mau membagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Di sini dibagikan dulu, nanti dijelaskan. Oke, ini kelompok 1. Yuk. Sudah ya, sudah menerima semuanya? Oke, nanti ditulis nama kelompoknya di depan, ya. Sudah? Di situ nanti ada lembar LKPD-nya. Yang pertama nanti kalian mencari ini ya, tentang proklamasi kemerdekaan. Dari bacaan itu nanti kamu cari informasinya dengan kata tanya apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Nah, pertanyaan ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu kalian nanti berdiskusi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nanti disebutkan ya tumbuhan apa saja, terus cara menyesuaikan dirinya bagaimana. Nah, lanjutnya di sini ada cara tumbuhan melindungi diri. Isi di sini tumbuhan apa saja, bagaimana cara melindungi dirinya. Kemudian terakhir kalian menyimpulkan dari LKPD ini, dari pembelajaran ini tentang apa yang kalian pelajari tadi. Tulis semuanya di sini. Kalau sudah dikerjakan semuanya, didiskusikan semuanya, nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi ke depan, dipresentasikan. Siap? Sudah ya? Yuk dikerjakan mulai sekarang, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Yang belum paham ditanyakan. Oke? Yuk. Diskusikan dengan kelompoknya.
Jangan lupa dibaca dulu bacaannya ya, terus diskusikan di situ. Kata tanyanya itu untuk mencari informasi dalam bacaan. Siap. Ayo didiskusikan. Ditulis pada kolom-kolomnya ya. Sini. Yuk. Menyesuaikan diri dari itu ya. Dari video tadi bisa, dari buku juga bisa ya. Yuk ditulis semua. Yuk. Boleh ya, menulisnya gantian. Jadi gini. Yuk. Ini ya, semuanya LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Gini. Nah, langsung ini. Yuk. Itu dijawab cara tumbuhan menyelesaikan diri, ditulis di situ. Ya. Terus teks-teks proklamasinya itu. Yuk. Itu yang cara tumbuhan melindungi diri. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Siapa yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kangkung, 1. Mempunyai rongga udara pada batangnya. 2. Daunnya berada di atas permukaan air. Habis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab. Dengan cara menggunakan Sampaikan kelompok 1 tentang cara melindungi diri tadi. Contohnya apa tadi? Bambu. Bagaimana bambu melindungi diri? Memiliki 2 rus. apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanya kah untuk kelompok 1? Kano, ayo. Yang keras no. Cara adaptasi kaktus. Kaktus. Bagaimana cara adaptasi kaktus? Kaktus ya. Kaktus itu hidup di daerah mana?
apa? Siapa? Nah, siapa yang memproklamasi kemerdekaan? Siapa? Soekarno. Di mana? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Purwakarta. Di Jalan Kebangsaan Timur nomor nomor 56. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Saya menanyakan Apa contoh tumbuhan xerophit? kaktus, pohon kurma. Contoh tumbuhan xerophit yaitu kaktus dan bagus sekali ya jawabannya ke kelompok 3. Ini reward untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 2, yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kenapa mempresentasikan hasil pekerjaan kami? Siapa proklamasi kemerdekaan disusun oleh U.S. Soekarno dan Dr. Muhammad. Kak, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, dari kelompok berapa? Sebentar, dari kelompok berapa? Bagaimana cara pohon jati beradaptasi? Bagaimana caranya? Dengan menyerap air dengan daunnya. Ya, bagaimana cara tadi? Pohon jati beradaptasi bagaimana? Menyerap air dari daunnya. Menyerap air dari daunnya. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang bisa membantu? Menggugurkan daunnya. Menggugurkan daunnya. Atau merandas ya kalau pohon jati itu ya. Oke, kelompok 2 ya. Kalau pohon jati itu berarti caranya menggugurkan daunnya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina, ketua dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara tumbuhan melindungi diri. Mawar memiliki duri pada batangnya. Nangka memiliki batang yang kelet dan terdapat duri pada tubuhnya. Dan dibacakan keesokan harinya di dalam Kementerian Umum nomor 56 Jakarta. Kesimpulan. Ada yang bisa dilakukan? Ayo. Ini dari kelompok berapa, Mbak? Berapa? Kelompok 5 ya keras. Bagaimana cara bunga mawar beradaptasi? Bagaimana cara bunga mawar beradaptasi? Memiliki duri pada batangnya. Memiliki Duri pada batangnya. Gimana? Yang lain, kelompok yang lain. Kalau mawar itu cara beradaptasinya dengan memiliki duri pada batangnya. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Semuanya. Semuanya adalah cara beradaptasi tanaman adaptasi yaitu melongkit, dan Oke, kesimpulannya berarti adaptasi itu ada berapa macam? 4. Oke. Ini reward untuk kelompok 4 ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Lanjut kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945. cara tumbuhan menyesuaikan diri. Bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang banyak air. Pakis beradaptasi disiplin oksigen. Ada yang bisa ditanyakan dari kelompok kami? Ada yang ditanyakan bagaimana
Bagaimana cara adaptasi eceng gondok? Dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Dari kelompok berapa? 1. Satu. Silakan bertanya. Bagaimana cara adaptasi eceng gondok? Bagaimana cara adaptasi eceng gondok? Cara adaptasi eceng gondok adalah batangnya mengembang ombak udara. Batangnya mengembang. Ombak udara. Batangnya mengembang Oh, berisi lambang udara. Bagaimana dari The kelompok lain? Bluetooth device is ready to pair. Bagaimana dari kelompok lain? Betul? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kesimpulannya dibacakan. Kesimpulannya adalah adaptasi tumbuhan dibagi menjadi bahan-bahannya, yaitu xerofit, orofit, xerofit, dan miskin oksigen. Oke, bagus sekali ya. Ini reward untuk kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 5. Nah ya, tadi kami kan sudah berdiskusi, ya, sudah berdiskusi, sudah melihat tayang video, sudah mencari informasi dalam bacaan. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian ya, Bin akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara individu, tidak berkelompok lagi, tapi secara individu. Oke, nanti dikerjakan ada 10 soal, kerjakan secara individu. Bu, kurang 1, Bu. Dikerjakan ya, jangan lupa ditulis nama, nomor absen dan kelasnya. Nah, kerja mandiri. Ya, dikerjakan semuanya. Ada yang kesulitan? Tidak boleh. Kerjakan semuanya. Hanya 10 soal ya, 30. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai. Dikumpulkan di kita kotaknya masing-masing. Beserta yang media tadi ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Adaptasi tumbuhan. Melindungi diri. Nah, bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Terus tentang mencari informasi dalam. Sekarang macam-macam adaptasi untuk tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Kemarin tadi ada yang namanya tumbuhan miskin oksigen. Contohnya apa tumbuhan miskin oksigen itu? Kantong semak. Kalau tumbuhan halofit, halofit itu tumbuh di tempat apa? Kembang. Halofit apa? Pakis.
Bakau. Ya, nanti belajar lagi di rumah ya. Baca lagi di rumah, dipahami lagi. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang listrik. Nah, komponen listrik, macam-macam rangkaian listrik. Di rumah dicoba membuka bukunya, dibaca bukunya, dicari rangkaian listrik itu ada apa saja. Ya, terus komponen listrik itu ada apa saja. Ya, belajar di rumah untuk menyiapkan minggu depan. Sudah ya, untuk pelajaran hari ini akhiri, semua berkemas dulu. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berkemas dulu. Sebelum pulang kita dulu ya. Ayo kita berdoa dulu. Rumahnya siap. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa ya, belajar di rumah. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Ya, pulang akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.